Untuk Palembang siang ini edisi Rabu 13 November 2024. Saya Tata Edin akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dialog Palembang siang ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pengenalan implementasi Cortex Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Nanti akan hadir narasumber yang juga akan menyapa Anda pendengar. Tapi sebelum saya kenalkan kepada Anda semua, kami ingatkan dulu untuk Anda silakan bergabung bersama kami nantinya di 0711369977. Bisa juga chat kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp di 082179279090. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan dialog interaktif bersama Kanwil DJP Sumsel Babel. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang di Dialog Palembang siang ini. Nah, saat ini pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saya sudah bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Kita kenalan dulu sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang akan kita bincang-bincangkan. Tadi di awal saya sudah kenalkan ya bahwa perbincangan kita di siang hari ini adalah mengenai pengenalan implementasi Cortex Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Dialog interaktif bersama Kanwil DJP Sumsel Babel. Di studio Pro 1 Palembang sudah hadir narasumber kita, penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung.
Ada Pak Waluyo SEME. Selamat siang Pak Waluyo. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah perjalanan ke sini lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nggak macet sini tadi Pak? Enggak, karena naik motor gitu kan. Satset ya Pak Satset, sekarang ya. eh. Kalau nggak naik motor ya Allah Nah, sudahlah. iya. Orang sudah pada tahu Palembang macetnya gimana saat Iya. ini ya Pak ya. Tapi tidak untuk perpajakan kita ya Pak. Ya, Enggak. Perpajakan kita tetap lancar melesat jaya. ya. Amin, amin. Amin. Nah, ini mengenai pengenalan implementasi Cortex Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sebelum nantinya pendengar mungkin ada yang sudah mendengarkan begitu ya Pak ya kalimat ini. Ada juga yang masih awam gitu ya. Cortex itu apa sih atau Cortex System itu yang seperti apa ya. Nah ini mungkin inilah saatnya ya. Waktunya Pak Waluyo untuk mengenalkan kepada pendengar RRI Pro 1 ya. Pada publik silakan Pak. Baik, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, kita masih tetap bersua di udara. Tetap jaya di udara ya. Weh, jangan-jangan nih penyiar ya ini dulu ya. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, senang sekali berbahagia bisa bertemu dengan Kak Tata ya, kemudian juga dengan para pendengar dimanapun berada. Semoga pertemuan kita ini nanti ke depan bermanfaat bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mengetahui lebih dalam apa itu Cortex System Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bisa jadi para pendengar sudah mulai spill ya, banyak di media-media nanti pajak akan ada Cortex, kemudian naik PPN jadi 1% jadi 11-12 kan gitu ya. Iya. Kalau mengenai perpajakan tuh sensi ya. Nah ini apa namanya, hal demikian mungkin yang terjadi atau perkembangan di masyarakat. Nah kami untuk mengenalkan lebih jauh agar tak kenal maka kita bisa kenalan, kemudian timbul kasih sayang, kemudian juga sayang pada pajak tentu ya, bukan pada orang pajak. Baik, Cortex itu kalau Bapak Ibu atau para pendengar pernah setahun yang lalu ya mendengar, ini program dari pemerintah pusat ya, Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pajak pusat. Jadi ya, kan kalau kita dengar kata pajak itu asosiasinya masyarakat masih ada yang bercampur baur Mbak Tata. Ada yang pajak daerah, pajak pusat itu tercampur baur. Ada yang menanyakan ke kami itu bagaimana cara ngurus pajak motor. Betul. Ada yang ngurus bagaimana pajak bangunan rumah gitu kan. Nah, itu pasti kita clearkan dulu bahwa pajak pusat dan pajak daerah itu sama-sama pajak berdasarkan undang-undang, harus kontribusi wajib bagi masyarakat warga negara kepada negaranya untuk pembangunan gitu ya. Dan ini hasil baliknya itu tidak secara langsung gitu ya, kan namanya pajak seperti itu. Namun yang mengelolanya berbeda. Kalau pajak pusat itu yang mengelolanya Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Kalau pajak daerah itu provinsi atau kabupaten kota. Nah jadi Cortex ini terkait dengan pajak pusat. Perubahan pajak pusat. Apa itu? Ya kalau di masyarakat NPWP gitu gitu kan, SPT tahunan, e-filing, nah itulah. Nah terkait dengan itulah Cortex System tuh terkaitnya ya, mudahnya di masyarakat di kita semua. Nah para pendengar yang berbahagia, jadi selama ini kami akui emang bahwa bukan hanya apa namanya terkesan ribet, terkesan sulit, susah gitu ya untuk mengurus perpajakan itu. Emang faktanya emang perpajakan di kita adalah perpajakan yang berdasarkan self assessment. Self assessment itu adalah daftar, hitung, bayar dan lapornya itu emang di undang-undang tuh diserahkan kepada para wajib pajak atau masyarakat. Nah, jadi makanya masyarakat dituntut oleh undang-undang tuh untuk aktif. Namun kan faktanya tidak seperti itu. Jadi masyarakat termasuk saya juga sama, kita juga juga sama bahwa kita aware terhadap sesuatu kalau itu
berkaitan atau ada manfaatnya dengan kita kan gitu. Iya, Nah, benar. kita tuh tertariknya tuh kalau itu ada apa sih manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya Ngapain gitu ya, scroll Pak? ya. Ngapain di scroll Langsung aja. di-skip ya. Nah, skip, di skip bahkan Iya. clear chat. Langsung clear chat. kan gitu. Nah, itu dulu yang pengen sampaikan bahwa perpajakan itu, pajak pusat khususnya, itu manfaatnya ya kalau dibilang sebagai urat nadi negeri ini. Kenapa bilang begitu? Karena 82% APBN kita. Iya. APBN kita tahun 2024 ini penerimaan APBN di sisi penerimaan. APBN itu ada penerimaan pengeluaran. Penerimaannya itu 2.800 triliun. Nah, itu bukan empek-empek tuh. Kalau dikumpulin berempek-empek triliunan. Udah dapat Ada berapa ya, Pak? ya? 2.800 triliun. Heeh. Dari 2.800 triliun, 2.300-nya itu dari perpajakan. Jadi bagaimana pentingnya hampir 80%-an itu penerimaan APBN itu dari sektor perpajakan. Sedangkan kita tahu APBN itu punya belanja di sisi belanja. Nah, belanja itulah yang dinikmati secara langsung oleh kita semua. Ya, termasuk RRI, ya termasuk kami ASN, TNI Polri, kemudian juga untuk infrastruktur, hubungan luar negeri dan sebagainya. Pembiayaan Polexosbud Hankam negeri ini ya dari APBN itu belanja itulah. Oke. Nah, belanjanya itu 3.300 triliun. Jadi tadi 2.800 penerimaannya, belanjanya 3.300, masih ada gap 500 triliun. Nah, Berarti jadi- kayak aduh masih sedikit sekali begitu ya. Ya, betul. Apalagi orang ekonomi yang Ekonomi. yang tahu masalah nominal-nominal seperti ini yang Iya, berubah betul. langsung ya itu kayak sedikit sekali gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi para pendengar maka disadarkan dulu bahwa tadi perpajakan itu mau nggak mau, suka nggak suka, benci atau suka, benci atau tidak gitu. Kalau dulu ada namanya benci tapi sayang ya, benci Iya. tapi rindu gitu. Iya. Karena itu Tapi ini benci tapi perlu ya, perlu, Pak. butuh ya. Karena APBN kita 80% itu emang dari perpajakan. Iya. Gitu. Maka itu emang perpajakan itu dituntut harus applicable dengan kondisi masyarakat, baik level paling bawah maupun level paling tinggi. Nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa terlalu bawah. Nah, termasuk juga aplikasi administrasi perpajakan. Nah, administrasi perpajakan itu dimanapun, administrasi termasuk juga di RRI atau di beberapa dinas atau kementerian yang lain pasti ada namanya aplikasinya kan. Karena untuk memudahkan. Nah, selama ini Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak-pajak pusat, aplikasinya itu seperti e-filing untuk lapor SPT tahunan, Iya. e-billing untuk bayar pajak kan gitu ya. Kemudian ada juga NPWP, e-registration, mungkin faktur pajak pakai elektronik nomor faktur Innova. Kemudian juga bukti potong dengan elektronik bukti potong. Semuanya itu ada aplikasinya. Namun sekarang tuh prinsip sekarang itu masih standby alone ya, masih sendiri-sendiri itu. Iya. Nah, Cortex system inilah yang nanti akan menyatukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi aplikasi administrasi perpajakan yang nanti akan terintegrasi itu namanya Cortex system. Nah, kurang lebih begitulah ya. Jadi ini paket lengkap itu lengkap. ada di dalam satu aplikasi itu Satu ya, Pak ya, satu aplikasi. sistem itu ya. Betul. Itu namanya Cortex itu Cortex ya. system. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya kapan kira-kira Cortex ini mulai diberlakukan Oke. gitu, Pak? Baik, para pendengar yang berbahagia, ada dalam namanya kalau sistem aplikasi itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk ya, Iya. diterapkan. Nah, beberapa tahun sebelumnya kami sudah habituasi proses internal dulu. Di internal, kemudian setelah internal Direktorat Jenderal Pajak Iya. ya walaupun belum semuanya tapi sebagian besar memahami bahwa ini akan terjadi perubahan aplikasinya kurang lebih begini gitu kan. Iya. Lalu kami adakan familiarisasi kepada masyarakat wajib pajak. Nah, dari mulai tahun ini 2024 sudah disampaikan Cortex System, aplikasi seperti ini kurang lebih ada sampai dengan kita BIMTEK atau bimbingan teknis ke DAMI atau namanya Purwarupa ya kalau bahasa Indonesia. Purwarupa itu simulator lah gitu ya. Nah, itu untuk tujuannya apa? Akan nanti ketika akan dimulainya startnya itu yang rencananya insya Allah tanggal 1 Januari 2025 nih, 2 bulan lagi kurang lebih. Itu para wajib pajak tidak terkaget-kaget, tidak asing,
tidak terlalu terlalu aneh gitu dengan sistem itu. Nah, salah satunya yaitu dengan tadi adanya habituasi, adanya familiarisasi dari mulai tahun 2024 ini. Sampai sekarang pun nih kami berbagi peran nih di Kanwil DJP Sumsel Bubble nih. Ada yang luring tuh BIMTEK langsung dengan aplikasinya langsung di kantor sekarang di lantai 5 di Kambang Iwa itu di gedung Kanwil DJP Sumsel Bubble ada wajib pajak dari asosiasi pengusaha UMKM, kemudian dari tahun berikutnya dari tax center, sebelumnya wajib pajak besar 200 wajib pajak besar per kantor wilayah dan KPP itu sudah diberikan BIMTEK untuk familiarisasi tadi. Nah ini sekarang di RR ini buat secara umum kita tidak BIMTEK ya karena harus pegang laptop gitu ya. Baik, itu dari 1 Januari akan direncanakan 1 Januari 2025 itu akan segera dimulai. Nanti para pendengar RRI dimanapun berada, kalau mengurusin e-PIN itu udah nggak ada lagi tuh e-PIN nanti 1 Januari 2025. E-filing segala macam dalam satu namanya Cortex System. Buka Cortex-nya baru kita bisa lapor SPT, bayar e-billing, kemudian juga daftar, macam-macam lah itu di dalam satu sistem itu. Berarti udah emang nggak ada tawar menawar di 1 Januari itu nanti ya, betul, Pak ya. Semuanya memang harus dari satu sistem itu ya, Cortex itu. Ya. Jadi di sanalah semua transaksi dilakukan begitu ya. Betul, nanti terasi perpajakan pusat ya. Sekali lagi pajak pusat itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, kemudian pajak penjualan barang mewah. Nah, itu nanti melalui Cortex System. Udah ada yang ya, seperti ini sudah ada yang bergabung di luar tel 2 biasa. di 0711369977. Kita akan tunggu siapakah gerangan yang akan ikutan ini. Ya. Baik. Selamat siang. Selamat siang Mbak Tata. Selamat siang. Sama siapa di mana, Mbak? Sama Indri di Pelaju. Mbak Indri di Pelaju. Baik, silakan Mbak Indri mau nanya apa ini? Kita ada Mas Waluyo nih dari Kanwil DJP Sumsel Bubble. Pasti udah nyimak ya dari tadi ya. Nah, ini mau nanya nih. Sebenarnya Coretex ini apa sih bentuknya? Karena memang mengikuti kemajuan teknologi atau unsur-unsur lain sih, Mbak? Oh, Cortex ini maksudnya diadakan begitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Mbak. Ya, terima kasih luar biasa nih Mbak Indri. Ya, Mbak Indri. Baru pembukaan sudah. Iya. Namanya udah nanyanya udah yang ke middle ya, Pak Waluyo ya. Jadi Cortex itu semacam aplikasi ya, aplikasi nanti bisa dibuka di handphonenya masing-masing. Kalau dulu yang buka handphonenya e-filing pakai handphone kan, e-filing, kemudian melapor SPT pakai e-filing, e-billing juga sama di handphone. Nanti pun sama, aplikasi sistem administrasi berbasis aplikasi. Betul. Bisa dibuka di handphone di mana saja, kapan saja, sepanjang ada kuotanya kan gitu ya. Kalau handphonenya nggak ada kuotanya nggak bisa dibuka. Jadi para pendengar termasuk Mbak Indri ini seperti sistem aplikasi yang terintegrasi nantinya kemudian juga terkini sesuai dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Sekarang udah ada AI ya, AI yang pakai chat GPT segala macam. Termasuk nanti itu mengadopsi itu juga, mengakomodir itu ya. Kemudian juga kemudahan akses nanti ada istilah namanya borderless tuh para pendengar termasuk Mbak Indri misalkan mau ada keluarganya yang mau pengen punya NPWP, nggak perlu ke kantor pajak, nggak perlu ke mana, tinggal buka di situ di handphonenya gitu ya, kurang lebih begitu ya. Berarti pertanyaan Mbak Indri itu pas dengan jawabannya ya. Apakah memang Cortex System ini diadakan karena berdasarkan kemajuan teknologi juga atau ada unsur lain gitu ya? Unsur lainnya ini yang gimana? Unsur lainnya memudahkan gitu ya Pak Waluyo ya? Terintegrasi terkini andal dan emang sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang. Oke, baik, sudah dijawab ya Mbak Indri. Lanjut lagi pendengar, silakan kami ingatkan kembali untuk segera bergabunglah bersama kami melalui live chat aplikasi RRI Digital atau juga bisa ke WhatsApp ya di 082179279090. Bisa juga melalui telepon di 0711369977. Sesaat lagi nanti kami akan hadir kembali, kita dengarkan dulu yang satu ini. Nggak mau berhenti tuh main judi online.
Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih? Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini. Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing. Loh. Oh no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing? Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau. Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau? Lagi ngapain, Pak? Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah. Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain kok. Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa. Mama, coba deh lihat dulu nih. Nggak perlu lihat-lihat. Tapi, Mah. Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online? Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh. Lah, ini kan game online, Pak. Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online. Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti RRI ketahuan Digital lah. Ayo. dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang siang ini untuk di hari ini ya, hari Rabu 13 November 2024. Dan kami juga masih terus ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 dan aplikasi RRI Digital. Kita masih berbincang-bincang mengenai pengenalan implementasi Cortex System Direktorat Jenderal Pajak. Masih bersama Bapak Waluyo SEME, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung ya. Jadi kami juga masih mengajak Anda untuk
bergabung bersama kami untuk yang mau tanya-tanya langsung. Kalau tadi sudah ada pendengar kita yang berpartisipasi. Selanjutnya juga kami masih tunggu ya di 0821 7927 9090 untuk di WhatsApp ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih Pak Waluyo ya. Semakin seru nih nampaknya ya. Karena ini memang sesuatu yang baru, ya namanya apapun yang baru, produk baru ya, yang di launching baru itu pasti selalu banyak yang penasaran begitu. Tadi kita sudah membahas bahwa Kortek ini akan digunakan 1 Januari 2025 ya. Nah, berarti di dalam Kortek itu sendiri nanti maksudnya kan ini kayak perpindahan begitu ya Pak ya. Nah, perpindahan gitu apakah nanti akan ada registrasi begitu ya? Sama seperti halnya kita kalau misalkan mau daftar ke aplikasi baru begitu ya. Nah, ini apakah kita lakukan secara mandiri atau kita langsung datang ke kantor pajak gitu? Baik, terima kasih Mbak Tata. Ini pertanyaan umum juga, termasuk kami juga dulu dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nanti ini kami kan punya juga akun, namanya akun DJP online masing-masing ya. Punya per orang tuh untuk bikin SPT tahunan kan masing-masing tuh. Apakah nanti kami akan daftar kembali gitu kan? Akan istilahnya bikin password sendiri segala macam lagi gitu kan. Nah, para pendengar yang berbahagia bahwa yang data yang sudah ada di aplikasi-aplikasi perpajakan sebelumnya kayak DJP online tadi untuk SPT tahunan, kemudian juga faktur pajak, kemudian e-billing, kemudian juga untuk pendaftaran registrasi, semuanya yang terkait dengan perpajakan yang sudah ada sekarang di aplikasi ini langsung terintegrasi, nyambung dimigrasikan ke aplikasi Kortek tadi. Nah, namun ada satu syarat nih bagi para pendengar yang punya NPWP orang pribadi ya, pribadi. Sejak Juli 2024 ini kan seharusnya sudah dipadankan dengan NIK ya. Dengan NIK. Jadi itu menuju satu Indonesia, satu nomor itu satu data. Jadi satu orang itu nanti NPWP-nya, nomor pokok wajib pajaknya harusnya sama dengan NIK-nya masing-masing yang di KTP itu elektronik. Nah, itu syaratnya tuh. Kalau itu sudah dilakukan, maka nanti ketika masuk ke aplikasi Kortex itu tidak perlu harus daftar ulang lagi. Jadi sudah langsung ada, nanti paling tinggal merubah passwordnya baru aja. Masukin NPWP kita atau NIK kita untuk orang pribadi ya. Nanti bisa mau merubah passwordnya pakai password yang lama boleh, password dirubah lagi boleh. Namun bedanya lagi ini termasuk ini untuk menjelaskan lebih jelas lagi bahwa kalau sekarang mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di RRI ya, satu SPT tahunannya dibikinin oleh orang lain bisa gitu kan. Saya bikin sendiri. Jadi NPWP kita tuh bisa dipakai orang lain, pakai NPWP misalkan dipakai bersama-sama gitu kan. Jadi tidak ada kerahasiaan data lagi ya Mas ya. Kalau nanti tidak bisa. Kortex System itu nggak bisa. Satu NPWP emang orangnya tersebut yang berhak yang hanya bisa mengakses itu. Kecuali dia memberikan kuasa. Ada namanya impersonate. Nanti bisa di akun DJP kita, kita nanti punya namanya akun portal wajib pajak. Tax akun manajemen nanti kita masih bedanya wajib pajak. Kalau sekarang kan di DJP online saja kita punya ya, merubah laporan kita yang sudah lapor, kelihatan lapor tanggal berapa, isinya apa itu di situ aja. Kalau nanti semua data kita, data kita perpajakannya, kurang bayarnya, lebih bayar, ketahuan di situ ada tagihan pajak dan sebagainya, atau ada kelebihan pajak itu ada di akun. Makanya nggak boleh orang lain yang tidak berhak mengakses akun kita, harus punya kita sendiri. Jadi kayak M-Banking gitu ya? Persis. Mirip seperti itulah kurang lebih yang kingin. Tapi ini produknya pajak. Kalau M-Banking kan produknya bank gitu ya, Pak Waluyo ya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp kita di 0821 7927 9090. Selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Pak EN. Pak EN di mana Pak? Di KM 11 Mbak Tata. Di KM 11, silakan Pak En mau nanya apa? Selamat siang sebelumnya Pak Waluyo. Siang Pak En. Izin tanya Pak. Ya siap. Berarti Kortex ini dia bergantung sama internet ya Pak?
atau sama jaringan ya. Jadi Iya, kalau oke. misalkan kita tinggal di luar daerah atau mungkin yang jangkauannya agak susah untuk ada internetnya, jadi gimana Pak ini? Misalkan ada Siap. kasus Oke. kayak gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, Indonesia sangat luas. Ya, silakan dijawab ya Pak Walu ya. Bendera NKRI, bendera merah putih ada di mana-mana dan tapi jaringan belum tentu ada di mana-mana, Mbak. Haha. Nah, ini juga diantisipasi bahwa bagi para wajib pajak atau masyarakat yang emang di situ internet belum menjangkau ya, belum menjangkau, bukan tidak menjangkau, belum menjangkau ke sana, maka masih dimungkinkan untuk menggunakan fisik. Oh, Ya, iya, iya. fisik. SPT tahunan masih boleh pakai fisik, masih boleh pakai surat pos, itu masih bisa. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu para pendengar yang aduh di tempat saya internet nggak ada, padahal Kortek itu aplikasinya by internet, absolutely internet, itu dengan internet seperti M-Banking dan yang lainnya lah ya, M-Mobile begitu. Itu kalau nggak ada internet kan wassalam gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk Kortek ini masih bisa memungkinkan untuk fisik, tidak dengan aplikasi boleh, maksudnya tidak datang, tapi mesti kalau fisik boleh lewat pos atau pengiriman ya, logistik sekarang tuh yang pengiriman lah banyak merek ya, boleh itu, atau bisa datang langsung ke kantor pajak masih diterima Pak. Oh, masih diterima ya. Oke. Di kita memahami tadi level ini, level Kortek ini menjangkau dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling canggih. Iya, tidak dibikin susah Tidak ya. dibikin susah. Oke, kita ke pendengar lagi nih Pak Waluyo, sudah ada pendengar yang bergabung bersama Ya. kita di sini. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sama Ibu siapa di mana Bu? Ibu Dewi di Jakabaring. Ibu Dewi di Jakabaring, silakan Bu. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya, saya nih sebenarnya kalau mengenai pajak nih agak kurang memahami. Oh iya. Saya sebenarnya punya usaha, tapi ya secara online usaha tuh kecil-kecilan, ada kue, kadang keripik. Iya. Nah, gimana karena selama ini yang ngurus SPT tahunan dan lain-lain yang berhubungan pajak itu anak saya karena saya kurang mengerti. Nah, gimana caranya supaya saya atau anak saya juga mengerti? Mungkin kalau anak agak ngerti kan. Nah, karena saya dengar selanjutnya itu nggak boleh lagi diwakili orang. Nah, itu sedangkan saya umur sudah 50, seluruhnya itu saya serahkan ke anak ya. Karena sudah umur ya Pak. Nah, gimana supaya saya bisa mengerti, apakah ada kursus atau gimana supaya agak ngerti sistem Kortek sistem. Ya. Baik. Ya, mungkin itu aja Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus short course ini. Bu Dewi di Jakabaring Pak. Ya. Luar biasa nih. Jadi Bu Dewi tadi sampai berarti sudah menyimak tadi ya, emang barusan disampaikan bahwa emang ini khusus ada manajemen akses yang begitu rigid. Karena apa? Ini melakukan kerahasiaan data Bapak Ibu semua. Di satu sisi tadi ya, kalau misalkan kita sudah sepuh, kita nggak mampu, kita kan mesti kalau sendiri nggak bisa, mata aja kadang-kadang R apa A ini kan gitu kan kalau lihat di handphone gitu. Maka Kortek ini masih membolehkan untuk orang lain sepanjang dia diberikan surat kuasa. Tapi nanti ada namanya tetap harus masuk ke dalam sistem dulu Kortek dulu. Misalkan Ibu nih masuk ke Korteknya Ibu, Bu Dewi ini masuk, nanti di Korteknya Ibu ada namanya impersonate. Ibu bisa menunjuk anak Ibu sebagai impersonate PIC-nya lah kurang Berarti lebih. seumur hidup boleh pakai kayak gitu? Boleh saja, nanti ada jangka waktunya. Jangka waktu 2 tahun diperpanjang. Iya. Gitu. Nah itu jadi kalau untuk anak kemudian orang tua nggak perlu ada surat izin konsultan pajak. Tapi kalau orang lain harus dia terdaftar, register konsultan pajak. Jadi dia terdaftar di Sikop ya, artinya di sistem aplikasi konsultan pajak. Nanti nyambung dengan Kortek, kalau dia masih berlaku dan masih terdaftar, baru dia disetujui penunjukan oleh si orang ini. Misalkan saya tadi yang Ibu Dewi ini udah sepuh, udah anak saja anak saya, kalau anaknya langsung disetujui, nanti disetujui. Tapi kalau misalkan orang lain dia harus ada dicek dulu apakah dia konsultan pajak terregistrasi apa enggak. Tapi bagaimana Kortek ini bisa mengapprove bahwa yakin bahwa itu anaknya Bu Dewi gitu loh Pak Walu ya. Nah, ini juga makanya tadi disebutkan bukan terintegrasinya tuh bukan hanya internal. Dengan sistem aplikasi yang tadi DJP online, e-filing, e-billing, Innova dan sebagainya yang dulu ya terpisah-pisah di internal DJP saja untuk perpajakan, tapi kita juga
terintegrasi dengan source yang lain, dengan Dukcapil misalkan. Dukcapil itu kita terkonek, Mbak. Jadi nanti ada namanya nomor kakaknya itu kan bisa ada nomor kakak, nomor nomor kartu keluarga, nomor dari NIK itu nanti akan tersambung. Oh ini benar anaknya Ibu Dewi. Nggak bisa ngaku-ngaku ya. Bisa ngaku-ngaku. Berarti memang sistem ini sangat memudahkan ya. Sesuai dengan jargonnya ya. Portal wajib pajak yang memberikan kemudahan pembuatan akun wajib pajak ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang pendengar ya. Bisa chat di sana, bisa juga ke aplikasi RRI Digital ya. Jadi kami ingatkan kembali bahwa Kortek ini nanti mulai berlaku 1 Januari 2025. Jadi kalau misalkan ada yang coba-coba buka sekarang nih Pak Waluyo ya, mungkin abis dari kita ngobrol ini kan pasti ada yang penasaran, coba ya. Entah itu nanti lagi jaringannya connection error apa segala macam atau gimana nih? Atau jangan-jangan udah ready sebenarnya. Dalam tahap sekarang familiarisasi. Familiarisasi itu bisa Bapak Ibu yang punya akun DJP online yang biasa lapor SPT tahunan e-filing itu, coba dibuka di DJP online-nya. Di situ ada simulator Kortek. Sudah ada simulatornya. Ya, simulator itu ya sistem aplikasi yang sedemikian rupa purwarupa lah mendekati aslinya. Boleh dicoba-coba tuh dummy, masukin segala macam. Tapi nanti akan diberikan karena ini simulator ada passwordnya, nanti ngeklik itu bahwa kami akan mencoba simulator, nanti diberikan password dan username-nya. Syaratnya Bapak Ibu sudah punya akun DJP online yang sekarang yang lapor SPT itu loh, SPT tahunan ya yang Maret itu kan. Nah, itu buka akun DJP online-nya pakai NPWP atau NIK yang sudah terpadankan. Di situ nanti ada di paling depan di layar depan itu simulator Kortek. Nah, klik di situ, klik coba. Nah, boleh. Jadi itu masih familiarisasi agar nanti 1 Januari Bapak Ibu sudah para pendengar ini sudah terbiasa. Selain kita dengan edukasi seperti ini, sudah diberi kesempatan juga untuk mencoba. Dan kalau misalkan masih agak kesulitan atau misalkan karena mencoba simulator itu perlu bimbingan, boleh Bapak Ibu menghubungi Kanwil DJP Sumsel Babel atau kantor pajak terdekat, atau Bapak Ibu bisa melalui kering pajak 1.500-200 ya kan, atau bisa datang langsung ke kami ke PPI. Boleh nanti kita undang untuk BIMTEK gitu. Berarti nanti akan ada BIMTEK lagi begitu ya Pak ya? Terus menerus sampai Desember nih BIMTEK terus menerus. Sampai Desember akan ada BIMTEK terus menerus. Oke. Baik, kita ke pendengar kembali. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Sama Oma Ana di Prabu Muli, Mbak Tata. Oma Ana di Prabu Muli. Oke, silakan Oma Ana, mau nanya apa? Terima kasih Mbak Tata. Selamat siang ya Bapak ya. Siang, ini udah siang lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bapak, saya ini adalah manusia awam, tidak mengerti ya. Tapi kadang-kadang memikirkan gitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ini gitu ya. Jadi pertanyaannya Bapak, sebenarnya manfaat pajak ini dapat dibebankan kepada baik itu perusahaan, mungkin perorangan juga ada ya Pak ya, kenakan pajak ini ya. Iya. Jadi kegunaan dan manfaat pajak ini bagi pemerintah itu apa itu Pak? Gitu. Nah itu saja Bapak, tolong biar saya paham ya Pak ya. Jadi biar saya pintar untuk membayar pajak, pajak rumah, pajak ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan terima kasih Mbak Tata. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma Ana di Prabu Muli ya. Jadi nanti kalau misalnya teman pengajian masih keke soal pajak tuh bla 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 bisa dijelaskan ya Oma. Silakan nih Pak Waluyo. Nanti kalau kami penyuluh pajak sering berhadapan dengan ibu-ibu, mak garis keras. Mak garis keras. Bahkan ada aki-aki garis keras juga ada yang menyatakan ini pajaknya haram. Kami jelaskan. Nanti kalau dari sisi itu nanti ada sesi lebih lanjut ya. Dan untuk manfaat perpajakan
Betul, manfaat itu diterimanya tidak secara langsung, Oma. Jadi manfaat itu diterimanya secara tidak langsung. Contohnya apa? Tadi dari negara kita ini bagaikan rumah tangga, ada pendapatan, ada penerimaan. Pendapatan penerimaan, ada belanja. Nah, kalau nggak ada penerimaan, pendapatan, gimana kita mau belanja? Pinjam online atau judi online? Enggak kan? Jangan. Nah, jangan. Nauzubillah minalik. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali pinjaman online atau judi online. Mohon maaf ini pribadi. Kemudian kalau negara bagaimana? Ya kalau tidak ada pendapatan, tidak ada penerimaan, maka negara itu nggak bisa membiayai untuk belanjanya. Bisa Pak dengan ngutang. Apakah kita mau ngutang ke luar negeri? Atau apakah ada orang yang mengutangin ke kita nggak punya pendapatan? Gitu kan? Jadi tentu itu secara logika nggak bisa. Nah dari situlah dari penerimaan pendapatan tadi, belanja tadi, pajak itu 82% dari penerimaan APBN kita. APBN itu penerimaan atau dompet penerimaannya Indonesia lah gitu ya. Untuk belanja apa aja? Tadi untuk pertama belanja untuk infrastruktur baik jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, kereta api segala macam. Duitnya dari mana? Nah, itu dari 82% dari perpajakan yang Bapak Ibu semua bayar. Jadi Bapak Ibu yang sudah bayar pajak, alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk pembangunan negeri ini. Kemudian untuk apa lagi? Banyak lagi untuk contoh yang rutin para ASN, TNI, Polri, alat susita misalkan untuk pertahanan. Kita menjaga pertahanan negara kita yang paling panjang garis pantainya, lautnya paling banyak ikannya dari orang-orang yang mencuri ikan negeri ini. Kalau kita nggak bisa belanja kapal yang canggih, habis ikan kita. Betul. Nah, dari mana uang untuk beli kapal yang canggih itu? Dari APBN sektor penerimaan. Penerimaan 82% dari perpajakan yang Bapak Ibu semua bayar. Bapak Ibu semua lapor. Jadi kecil sedikit, nggak usah sakit, nggak usah kecil hati. Besar itu nggak ada besar kalau nggak ada kecil. Semua apa yang telah Ibu bayarkan, pajak yang dibayarkan ke kas negara ya. Jadi Bapak Ibu para pendengar, kalau ada yang bilang bayar pajaklah ke kantor pajak atau ke orang pajak, sekali lagi itu kalimat yang salah. Bayar pajak tidak akan pernah atau tidak boleh ke kantor pajak, apalagi ke orang pajak ya. Bayar pajak ke kas negara. Memang di kantor pajak ada namanya edisi, mesin edisi, tapi itu edisi itu untuk ATM, bayarnya ke rekening kas negara. Jadi perpajakan itu manfaatnya betul tadi secara tidak langsung, tapi dirasakan oleh kita. Jangan sampai begini Bu Oma dan para pendengar yang lainnya. Saya mau menikmati jembatan yang bagus itu kan, tiap hari jalannya lurus, kalau jelek sedikit ngamuk-ngamuk, misu-misu. Tapi ketika ditanya sudah bayar pajak apa belum, sudah lapor pajak apa enggak, nah, belum. Nah itulah namanya free rider, mau menikmati nggak mau bayar. Ya tidak, kalau para pendengar RI saya pikir tidak, semuanya taat, bayar dan lapor perpajakan. Sedikit kecil apapun apa yang kita sumbangkan atau kita berikan kepada negara, maka itu sangat bermanfaat. Kecil dikumpul-kumpulkan menjadi 2.800 triliun tadi, yang akan membiayai 3.300 triliun untuk belanja kita. Begitu mungkin Oma secara singkat ya untuk manfaatnya, manfaat perpajakan. Oke, baiklah. Nah, jadi ini saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090. Pak Waluyo ya, ini tidak disebutkan namanya. Dari 0822 1897 sekian ya. Selamat siang Pak, saya mau bertanya, berarti ini sama saja sebenarnya ya untuk prosesnya. Nah, apakah juga ada waktu kadaluarsa? Kadaluarsa? Ya, tapi tidak disebutkan ini kadaluarsa yang bagian mananya baik. Gitu. Silakan Pak Waluyo. Baik, mungkin kadaluarsa pertama, kadaluarsa tadi penunjukan bisa ya. Ini saya menduga ya. Menduga bahwa kadaluarsa untuk menunjuk tadi orang sebagai wakil kita. Ya, ada 2 tahun atau 3 tahun, nanti diperbaharui. Nah, kemudian kalau kadaluarsa sistemnya, aplikasinya tuh dirancang untuk tidak kadaluarsa tapi akan diimprove. Improve terus menerus, artinya bukan tambah sulam ya. Dalam perjalanannya ada yang kurang sempurna maka disempurnakan.
Dan itulah namanya manusia. Manusia kan biasa gitu ya, ada kurang salah dan seterusnya. Tapi kita usahakan ini sudah dirancang bahwa aplikasi Kortek ini aplikasi yang long term, yang long term jangka panjang. Ini akan maka intinya akan tetap, nanti nambah kurangnya itu akan dilakukan improvisasi ya, itu ya. Terus masalah kadaluarsa lagi ada juga, mungkin kadaluarsa dokumen perpajakan misalkan ya. Kadaluarsa yang itu tentu berbeda kalau itu tidak terkait dengan Kortex ya. Jadi kalau untuk Kortex sendiri tidak ada kadaluarsanya sampai karena ini disiapkan untuk long term ya. Baik. Oke, baiklah. Nah, saya bacakan lagi ini dari 0821 7958 sekian. Tidak disebutkan juga namanya. Selamat siang Pak Waluyo. Jadi setelah adanya Kortek ini, bagaimana melapor dan pembetulan SPT tahunan? Alhamdulillah, ini pas loh ya. Ini tak pajak nih. Terima kasih yang telah menyampaikan melalui WhatsApp. Bagaimana untuk pembetulan SPT tahunan? Kalau sekarang kan pakai DJP online, ya. Nah itu nanti pakai Kortek itu. Nanti ibu masuk ke akun Korteknya ibu, taxpayer account-nya itu. Nanti akan seperti yang dilakukan sekarang, mirip-mirip lah dengan DJP online. Lapor, nanti statusnya pembetulan, dimasukin data-datanya, kemudian submit, nanti dapat tanda terima secara langsung secara elektronik di situ. Kalau sudah tersubmit, Anda langsung dapat tanda terimanya, bukti terima elektronik di Korteknya sendiri itu. Langsung di Korteknya. Nanti terhubung dengan email tentunya. Kalau mau dikirim ke email, dicetak seperti inilah tiket gitu ya. Pernah Bapak Ibu memesan tiket. Nah, setelah tiket ngisi, nanti ya tanda terimanya tuh mau dikirim email apa dicetak, boardingnya dicetakkan gitu ya. Nah, termasuk Kortek mirip seperti itu. Tanda terimanya langsung di situ, terserah Ibu mau di screenshot boleh, dikirim ke email boleh, dicetak langsung di situ bisa. Jadi tidak ada kesulitan perubahan yang nggak ada untuk pembetulan SPT seperti biasa sekarang. Hanya bedanya DJP online dulu tersendiri, sekarang DJP online masuk ke dalam aplikasi Korteknya itu. Oke. Ya. Berarti sudah dijawab ya pertanyaannya. Oke, saya cek lagi di 0821 7927 9090 masih adakah yang bertanya lewat WhatsApp ini terkait dengan Kortek sistem Kortek administration ini ya. Oke. Belum ada lagi nih sepertinya. Kita lanjutkan lagi ya. Iya, kita lanjutkan lagi nih Pak Waluyo, silakan. Baik, tadi sudah ada sampaikan tentang manajemen akses ya, pribadi, private itu aksesnya. Kemudian ini berupa aplikasi internet, berbasis internet, tapi walaupun berbasis internet tetap bisa dimungkinkan, dibolehkan untuk melalui fisik, datang ke kantor masih diterima itu ya. Jadi jangan takut, orang pajak masih ada di situ. Nggak jadi hilang, masih ada. Kemudian ada prinsip namanya tadi impersonate ya, Bapak Ibu bisa menunjuk orang lain yang untuk menjadi wakil Bapak Ibu untuk melakukan transaksi di Kortek sistem itu dengan syarat ada penunjukan. Kalau anak, kalau enggak orang tua atau kakak itu langsung boleh, tapi ditunjuk langsung di situ, nggak perlu ada nanti karena terhubung dengan Dukcapil ya. Kemudian kalau orang lain tentu harus, kalau konsultan pajak dia harus ada sertifikat konsultannya yang masih berlaku gitu ya. Nah, baik, berikutnya ini ada namanya taxpayer 360 degree, 360 derajat. Artinya apa? Artinya dengan Kortek nanti, kalau sekarang Bapak Ibu hanya bisa lihat DJP online saja. Oh itu ya langsung. Kalau nanti Bapak Ibu bisa dilihat administrasi perpajakan yang dibuka di Direktorat Jenderal Pajak juga bisa dibuka oleh Bapak Ibu. Tentunya khusus yang berkaitan dengan Bapak Ibu sendiri ya. Contoh misalkan kelebihan bayar pajak, hutang-hutang pajak, kemudian juga informasi-informasi tentang perpajakan Bapak Ibu semua bisa langsung lihat di Kortek itu. Nah, termasuk faktur pajak, e-billingnya. Jadi nggak harus fisik cetak dulu nanti nanyakin, utang pajak saya berapa ya? Nggak perlu, nanti ada sudah bisa dilihat di Kortek sistemnya, di akunnya Bapak Ibu semua ya. Itulah namanya kalau di kita tuh istilah 360 derajat overview ya, overview. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kami bisa sama
di layar saya dengan layar Bapak Ibu sama. Contoh kayak M-Banking kan begitu sama ya. Di kita ada debitnya, nanti di sana kalau di banknya kreditnya kan gitu. Nah, kurang lebih begitu. Itu ada yang menu-menu yang sekarang nggak ada, itu yang ditambahkan ya. 360 degree overview lah. 360 ya. Ingat kamera, jadi kamera 360 gitu ya Pak ya. Kamera dan spion mobil. Ya, spion mobil. Ya, 360, semua bisa lihat lah kurang lebih begitu. Yang punya hak kita saja. Kalau punya orang nggak boleh lihat, itu kerahasiaan jabatan. Nggak boleh itu punya orang lain kecuali diizinkan oleh dia. Oke. Nah ini kan pasti ada tantangan gitu loh Pak ya. Nah tantangannya nih apa nih yang dihadapi gitu ya dalam mengimplementasikan Cortex System ini? Oke. Nah sebelum ke tantangan, Bapak Ibu juga nanti ada menu namanya buku besar Bapak Ibu. Ledger itu berisi kewajiban dan hak Bapak Ibu pajakannya. Yang lebih bayar mana, kurang bayar, ada di Cortex System itu. Ada juga deposit pajak. Deposit pajak itu kalau Bapak Ibu misalkan nanti dihitung-hitung bulan depan saya bayar pajaknya 100 juta misalkan. Saya bikin deposit dulu, store dulu 100 juta, bisa pakai itu. Nanti terhubung langsung dengan bank. Jadi pembayaran tuh di Cortex aja, nggak usah ke menu lain-lain. Di situ hubung dengan bank, apa semuanya terhubung. Nah itu ya deposit pajak, ada buku besar. Nah termasuk juga edukasi. Kalau Bapak Ibu mau minta diedukasi, minta di situ. Saya minta edukasi jam sekian tanggal sekian. Datangin orang pajak yang paling ganteng misalkan, gitu kan, bisa di situ. Langsung nanti dijawab, nggak ada yang paling ganteng, tapi ganteng banget ada. Gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah untuk challenge-nya apa? Pertama karena ini berbasis internet, berbasis jaringan ya. Tentu apapun yang namanya jaringan itu sangat tergantung kepada software dan hardware-nya. Kalau software-nya itu bermasalah, itu bisa menyebabkan bermasalah juga. Kalau hardware-nya juga bermasalah termasuk juga sistem server di kita bermasalah juga. Nah, bagaimana cara menjawab challenge-nya itu? Tentu kita Direktorat Jenderal Pajak itu menggandeng ahli-ahli IT ya yang terbaik ya. Jadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak bukan hanya ahli ngitung pajak saja, Mbak Tata. Ada juga ahli kehutanan, termasuk juga ahli IT. Jadi bejibun orang-orang IT, ada di sana peranata komputer, mereka mempersiapkan itu. Itu challenge yang pertama tentang jaringan. Suka hang, lemot dan sebagainya. Jadi kan gitu ada kaitannya dengan pertanyaan Pak EN tadi ya. Dan itu masalah itu, challenge itu ada di seluruh aplikasi yang sekarang terjadi. Yang paling canggih apapun misalkan dari mobile banking ataupun dari macam-macam lah, termasuk juga media sosial kan ya. Sempat down, udah semua. WA misalkan pernah down berapa jam, berapa hari bahkan ya. Instagram juga begitu. Emang itu challenge yang utama itu ya, tentang jaringan software dan hardware-nya. Yang kedua adalah yang jadi challenge-nya dia adalah mindset petugas pajak dan mindset pegawai wajib pajak. Nah, itu yang selama ini challenge kita untuk menyampaikan bahwa nanti dengan Cortex System ini maka kita harus berubah mindset kita bahwa perpajakan yang tadinya mungkin kita kurang aware atau petugas pajak juga agak administrasi kurang ini, tentu nanti harus benar-benar dari sisi administrasi itu mesti dirapihkan gitu ya. Bukan buat siapa-siapa tapi buat Bapak Ibu sebagai para pendengar, sebagai wajib pajak, juga petugas pajak nanti saling meng-cross check. Jadi nggak ada lagi nanti istilahnya official main tetapkan segala macam. Nggak bisa. Itu nanti ada tahap-tahapnya itu tetap dilaksanakan, dan dengan Cortex ini bisa teradministrasi dengan baik. Oh, kami nggak ada utang pajak, kok tiba-tiba ada utang pajak, atau tiba-tiba ada WA masuk, harus diupdate data segala macam. Hati-hati, itu penipuan. Cortex ini nanti dalam perpajakan semuanya lewat Cortex. Nggak ada nanti pakai WA gitu, itu abaikan. Itu adalah penipuan, hoax. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Kurang lebih begitu ya. Baik. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita, karena memang mau menuju jam 11 ya Pak Ul ya. Gitu ya. Ini ada pendengar kembali yang bertanya nih dari Ibu Wia. Pertanyaannya di 082179279090. Nah, untuk sistem ini bagaimana Kanwil DJP sendiri gitu ya memastikan efektifnya Cortex System ini nih dalam jangka panjang gitu Pak Waluyo? Oke, baik.
terima kasih dari WhatsApp itu, alhamdulillah ini sekarang partisipasinya banyak. Iya, makin banyak yang taat pajak dan sadar pajak gitu ya Pak Waluyo. Makanya ada lagunya itu. Sadar pajak untuk kita semua. Iya. Pajak kita untuk kita. Oke. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu mendengarkan tadi penjelasan bahwa emang Cortex System ini tersentralisasi ya, tersentralisasi di pusat. Sekarang pusatnya masih di Jakarta, belum di IKN, masih di Jakarta, dan servernya sudah disiapkan segala macam ya. Nah, terus bagaimana kantor wilayah nih perannya? Kan udah terserver semua di sana gitu ya. Nah, kantor wilayah atau kantor pelayanan pajak Pratama atau kantor pelayanan pajak Madya di masing-masing kota itu kalau ada ya, kayak di Palembang ini ada Pratamanya banyak, ada 5 ya, ada Madya 1, ada Ilir Barat, Ilir Timur, seberang Ulu itu ada Madya Palembang. Itu perannya apa? Pertama adalah untuk memberikan edukasi. Nah, edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan itu masih terus dilaksanakan. Ada Cortex, tetap edukasi dan sosialisasi yang melaksanakan adalah para pegawai pajak yang ada di kantor pajak dan di kanwil pajak. Nah, untuk aplikasinya sendiri bagaimana? Kanwil pajak menjadi semacam pos kalau ada pengaduan ya, pos pengaduan. Karena kantor pusat kadang-kadang dengan dia punya kering pajak yang masuk ke sana kan ribuan bahkan ratusan ribu. Nah, yang mengadu lewat kanwil ini nanti akan disalurkan ke sana. Kanwil ini di kanwil pajak Sumsel Babel di daerah Lahat misalkan atau Prabu Mulih, kok error ya jaringan untuk Cortex-nya, di tempat lain kan enggak. Apakah ada masalah? Nanti kita menyampaikan ke sana, tugaskan kita ada ahli IT juga turun ke sana. Oh, langsung ya di follow up gitu ya Pak ya. Oke. Jadi memang sangat memudahkan dan tidak ribet begitu ya. Semua ada solusinya begitu ya. Oke. Baiklah Pak Waluyo, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, mungkin singkat saja apa yang mau disampaikan kembali begitu ya, terkait dengan apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih 60 menit ke belakang. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tata dan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Pertama kami sampaikan apresiasi terima kasih yang sebesar-besar setinggi-tingginya bagi para pendengar dan siapapun yang sudah berpartisipasi dalam perpajakannya, bayar apa yang harus dibayar, lapor apa yang harus dilapor, juga berpartisipasi untuk mendukung ya, minimal mendengarkan, ingin tahu seperti apa tentang Cortex Sistem Administrasi atau Cortex Administration System Direktorat Jenderal Pajak yang nanti akan berlaku 1 Januari 2025. Berikutnya adalah kami juga tidak hentinya juga mohon doa pada Bapak Ibu semua agar sistem ini bisa berjalan dengan sesuai sebagaimana mestinya, tidak ada halangan yang berarti, halangan ada apapun kita bisa pecahkan dan bisa memberikan manfaat dan daya guna, hasil guna bukan buat siapa-siapa tapi kembali kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia, NKRI dimanapun berada, termasuk di Palembang dan di sekitarnya. Dan kami juga mohon doa agar kami diberikan keistiqomahan dalam menjalankan tugas, menjaga integritas, profesionalisme, kesinergian kami, kemudian juga menjaga kesempurnaan kami untuk senantiasa menjalankan apa yang diamanahkan kepada kami dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Kemudian terakhir, apabila ada Bapak Ibu para pendengar RRI dimanapun berada melihat, mendengar, kemudian meneliti gitu ya, ada pegawai pajak atau yang mengaku pegawai pajak, mereka tidak berlaku semestinya seperti sebagai pegawai ASN TNI Polri, maka tolong Bapak Ibu berikan informasi kepada kami, boleh kepada kami melalui kering pajak 1.500-200, datang ke kanwil pajak boleh, bisa melalui telepon boleh, tapi kami harap jangan fitnah, harus berdasarkan dengan bukti-bukti dan kami akan tindak lanjuti secara tepat dan cepat serta tegas, karena itu yang harus kita lakukan apabila kita ingin mencapai atau memenuhi amanah 2.800 triliun APBN kita, sehingga negeri ini tetap berjalan sejahtera, kuat dan menjadi negara yang mandiri di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kami minta maaf apabila dalam interaksi khususnya pada hari ini ataupun sebelum-sebelumnya dan akan datang ada kesalahan secara tidak sengaja, maka mohon untuk dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Itu mungkin ya, semoga Bapak Ibu nanti tercerahkan dengan edukasi dari Cortex lainnya di kesempatan yang lain, baik dari Kanwil maupun dari kantor pelayanan pajak Pratama terdekat. Kalau Bapak Ibu masih ragu, masih belum mengerti, silahkan datang. Kalau nggak punya waktu, boleh telepon, kunjungi website www.pajak.go.id ataupun Instagramnya @pajaksumselbabel atau Instagramnya Ditjen Pajak RI. Silahkan.
Demikian mungkin itu Mbak Tata. Baik, terima kasih banyak Pak Waluyo, penyuluh pajak ahli Madya Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel ya mengenai pengenalan implementasi Cortex Sistem Direktorat Jenderal Pajak ya. Sudah memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada kita semua. Semoga dengan adanya Cortex Sistem ini bisa sangat membantu kita ya dalam menerapkan apalagi dalam mengurus segala sesuatu administrasi yang berkaitan dengan pajak kita baik pribadi maupun usaha ya. Terima kasih Pak Waluyo sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi olahraga lewat Dinamika Olahraga. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Kami sudah menyiapkan berbagai informasi menarik dari dalam dan luar negeri untuk Anda para pendengar dan pemirsa. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Rabu 13 November 2020.